Bapak ternyata seorang calon dokter, ini berpindah haluan menjadi seorang pedagang. Boleh nggak diceritakan sedikit, Pak? Jadi waktu di dokteran itu ya sempat ada. Jadi Pak Iman ini pernah masuk UI dulu. Gara-gara apa? Abis itu keluar kenapa, Pak? Waktu masuk UI sebenarnya ya banyak, nggak ada juga dari keluarga yang support segala macam, ya udah. Sampai waktu itu sempat hampir juga melakukan suicide gitu kan. Pengen dengar kisah Pak Iman nih. Dulu tuh gimana, Pak? Bapak ternyata seorang calon dokter bisa berpindah gitu. Gimana, Pak? Jadi tiba-tiba kalau orang dokter kan memang biasanya fokus akan jadi dokter kan, Pak, gitu kan. Ini berpindah haluan menjadi seorang pedagang. Itu boleh nggak diceritakan sedikit, Pak? Sebenarnya singkat cerita aja. Jadi waktu di dokteran itu ya sempat ada suatu hal yang akhirnya membuat anak itu gagal untuk meneruskan cita-cita sebagai dokter. Nah setelah itu ya sempat anak tuh yang namanya benar-benar terpuruk banget sampai pernah anak tinggal waktu itu kan mama udah meninggal ya, udah wafat. Sempat anak terpuruk sampai sempat tidur itu di Blok M di emperan toko pernah. Antum? Iya. Itu itu pas waktu anak kena itu karena penyakit iya, titik terendahnya. Nggak ada juga dari keluarga yang support segala macam, ya udah. Di situ waktu anak tinggal masih ada rumah warisan orang tua kan, ada satu teman yang benar-benar nggak bisa melupakan jasanya. Kondisi anak benar-benar terpuruk dan anak benar-benar nggak bisa yang namanya mau bangkit segala macam kayak gitu kan. Sampai waktu itu sempat hampir juga melakukan suicide gitu kan. Nah itu ada satu depresi udah tingkat tinggi tuh, ya. Ada satu teman ya masih nggak jauh dari tempat tinggal yang anak tempati kan. Setiap pagi datang untuk bangunin anak disuruh mandi. Ana dikasih untuk sarapan dan Ana disuruh keluar, diajak keluar. Tadi Ana di rumah aja. Temen gak, Pak ya? Iya, Iwan namanya itu. Nah di situ setiap hari gitu. Nah singkat ceritanya dari situ ya mulai muncul yang namanya semangat lagi. Nah ada salah satu anak yang ibunya itu buka salon, ya kedulunya minta ajarin untuk anaknya ngaji. Nah Iqra kan, ya alhamdulillah ya anak terima mau kan. Nah udah anak coba ngajarin itu kan ya, ditambah lagi juga ada sepupu yang membukakan konter untuk pulsa kayak gitu. Oh, oke. Nah jadi dua-duanya berjalan, hanya satu waktu itu nggak berjalan. Kenapa? Karena di sana kan nggak boleh ngerokok. Kebetulan waktu itu anak masih ngerokok kan, karena ya masalah tersebut kan. Nah akhirnya ya nggak boleh lagi jualan di tempat tersebut gitu. Nah ada di salah satu DPC partai politik lah gitu. Oke. Antum kan jadi emang cita-citanya emang jadi dokter awalnya. Iya, awalnya ya memang cita-cita menjadi dokter seperti itu. Udah masuk salah satu kampus di Jakarta ya, Pak? Iya, kampus kedokteran kampus swasta di Jakarta. FK, ya betul. Dan teman-teman, Bapak Ibu semua, jadi Pak Iman ini pernah masuk UI dulu. Iya betul, ya? Waktu pas satu semester aja, Pak ya? Iya betul. Nah boleh ceritakan sedikit, Pak, masuk UI itu gara-gara apa, abis itu keluar kenapa, Pak? Waktu masuk UI sebenarnya ya banyak dari keluarga ya, jadi seperti kayak meremehkan lah ke saya kan ya. Sorry, keluarga maksudnya siapa nih, Pak? Abang sama ayah sambung sih sebenarnya. Oh gitu, gitu kan. Ya itu semua juga karena bantuan semua dari Allah gitu. Jadi anak bisa masuk di UI tersebut. Padahal kalau melihat dari ranking dulu di SMA itu saya ranking terakhir. Seperti itu ya, qadarullah-nya ya itulah suatu kebaikan dari Allah semua ya. Sampai akhirnya anak bisa terima di UI di MIPA Fisika waktu itu. Antum masuk situ hanya untuk membuktikan waktu itu? Ya untuk membuktikan kalau mamanya Antum mampu untuk masuk UI. Ya, hanya karena itu aja? Iya, ya sebenarnya kalau Bapak sambung itu, Anda dulu kan kegiatannya di Rohis itu bisa sampai malam kan pulangnya kan. Padahal di situ
bukannya main-main saya ya, samping kita ngaji juga, terus juga itu dari alumni apa SMA 6 yang di Rohis itu suka ngajarin ke ininya junior-juniornya tersebut, iya kayak gitu. Nah tapi anggapan orang tua kan pulang malam sangkanya kan main kan gitu kan, padahal nggak, di situ diajarin belajar di situ. Sama teman-teman apa Liko juga kan, juga belajar juga kayak gitu. Jadi kegiatannya tuh nggak hanya monoton hanya ngaji kayak itu, enggak kalau di Royce itu. Jadi yang ada bimbingan belajar juga, ngajarin juga kayak gitu. Jadi apa karena faktor ini? Karena faktor antum ranking paling bawah, jadi ya ada anggapan aduh nih nggak belajar nih karena ikut kegiatan Rohis terus. Waktu apa karena anggapan seperti itu juga? Sebenarnya sih dari waktu anak kelas 1 pun juga udah ada seperti itu sih. Kayak anak mau masuk ke kan dulu waktu zamannya anak itu untuk jurusan itu kan ada A1, A2, A3, A4. Ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu sosial dengan bahasa kan. Nah, waktu untuk pemilihan itu aja ya dibilang gitu. Nggak sanggup lu yang namanya masuk A1 ilmu fisika kan. Ya tapi ya alhamdulillah qadarullah malah nilai-nilai ilmu-ilmu fisikanya lebih tinggi dari ilmu biologi sama ilmu sosial seperti itu. Oh gitu. Nah terus waktu pas ya itu banyak kejadian kayak gitulah, selalu diremehin, selalu ya seperti itu. Akhirnya antum membuktikan gitu ya. Dan terus akhirnya masuk UI hanya karena ingin membuktikan bahwa antum mampu gitu ya. Seperti itu. Nah keluarnya kenapa? Kan antum bilang ya cerita, jadi Pak Iman cerita keluarnya itu sebenarnya kan karena anak punya cita-cita itu untuk menjadi seorang dokter kan. Ya anak berpikir kan dengan anak jadi dokter ya insya Allah bisa banyak untuk membantu lah gitu kan. Ya niatannya seperti itu. Ya dan sebenarnya cita-cita anak juga mau jadi spesialis anak kan, karena juga seneng sama anak-anak kecil kan seperti itu. Nah, Ana coba untuk mewujudkannya itu, Ana coba bicara sama almarhum mama kan. Ya qadarullah alhamdulillah ya diizinkan. Ya udah akhirnya Ana keluar dari UI setelah 1 semester. Nah, kemudian masuk program Ronin di Nurul Fikri, Bimbingan Belajar. Nah, coba untuk tahun berikutnya ya qadarullah nggak terima diri, akhirnya masuk di salah satu universitas swasta di Jakarta. Jadi seperti itu di FK-nya gitu. Enggak, antum keluar dari UI-nya karena memang keinginan untuk ya bisa mewujudkan cita-cita itu. Iya, bukan karena ya salah satunya itu, dan satu lagi memang ini memang sebenarnya bukan keinginan antum kan masuk UI itu kan gitu. Hanya karena ingin membuktikan ya. Ingin membuktikan aja. Oke, Pak Iman, sebelum kita masuk lagi terkait burger antum nih. Jadi Pak Iman tadi kita sedikit ngobrol dan saya kaget juga. Pak Iman ternyata adalah orang yang perfeksionis. Oh iya. Tapi ketika waktu beliau bilang beliau adalah orang perfeksionis, saya langsung kebayang, oh pantasan Pak Iman ngurus izin-izinnya, urusan legalitas ya. Itu Pak Iman urus semua gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi di balik itu semua Pak Iman ternyata tadi kan cerita ya ke kita semua bahwa pernah depresi juga gitu ya. Dan depresi berat sekali gitu kan. Pak Iman ternyata bipolar juga. Pak Iman, Pak boleh ceritakan nggak Pak terkait hal ini Pak, yang mungkin bipolar, depresi, itu ada satu cerita nggak sih Pak yang mungkin kita bisa ngambil pelajarannya Pak? Ya berawal sih waktu di FK semester 1 kan ada kesulitan untuk melihat preparat dari mikroskop kan ya, karena harus digambar juga kayak gitu kan. Nah waktu itu untuk supaya menyemangati Ana juga sih sebenarnya, Ana coba untuk mengutarakan ke almarhumah mama tentang kesulitan Ana tersebut. Nah tapi Ana bilang gini, Ma, Iman kan ada kesulitan nih untuk lihat preparat di mikroskop. Nah Iman bisa nggak minta dia kalau mamanya Iman tuh lulus semester 1, semester 2 tanpa hair, ya Iman minta hadiah untuk dibelikan mikroskop gitu. Karena kan memang sih hanya kepakai sampai semester 6, tapi dari semester tersebut sampai semester 6 itu kan memang ya gimana ya, karena anak perfeksionis kan ya harus ya jangan sampai nggak
nggak lulus kan gitu kan. Nah udah ya kebiasaan anak itu kalau dari dulu tuh dari mulai anak SD, SMP, SMA, kalau mamanya ada seorang yang nggak bilang insya Allah, itu kalau mamanya apa pasti anak akan lagi terus gitu. Dan sebenarnya Kontrol waktu itu ibu nggak bilang insya Allah. Iya, kontrolnya lupa mungkin kan ya apa kan. Nah udah bilang iya. Nah ternyata pas kontrolnya semester 1 semester 2 alhamdulillah lulus tanpa akhir. Ya pas semesternya anak tagih. Ya kontrolnya juga mama seperti kayak mengurungkan niatnya untuk memberikan mikroskop tersebut. Ya udah. Akhirnya ya semester 3-nya banyak juga yang mata kuliah yang nggak lulus karena ya support dari ya semester 3 semester 4 kan banyak yang nggak lulus. Nah mulai semester 5-nya ya itu udah mulai ada sisi kelamnya lah istilahnya seperti itu. Nah di situ sehingga akhirnya timbul ya depresi terus juga ya akhirnya jadi itu afektif bipolar episode depresi. Itu penuturan dari diagnosa dari dokter psikiaternya seperti itu. Bipolar ya? Afektif bipolar episode depresi. Itu gimana sih ya? Kalau bisa ceritakan afektif itu jadi kemauannya bipolar, afektif bipolar kan untuk dalam kesehariannya kan. Itu ada terganggu juga. Ya itu kan sempat malas mandi, terus untuk merapi-rapi ruangan juga ya berantakan lah kayak gitulah. Jadi untuk kehidupan sehariannya terganggu kayak gitu kan. Sedangkan kalau untuk bipolar sendiri itu bi itu kan dua, polar itu kan kutub. Jadi ada semacam kayak dua kepribadian itu di saat saya merasa sedih tuh sangat sedih sekali kayak gitu kan. Ya terkadang juga tanpa sebab yang bisa membuat sedih sebenarnya bagi yang banyak orang normal ya. Nah ini kalau yang gembira banget sampai euforia. Nah sampai saya juga nggak bisa yang namanya megang uang gitu. Anak nggak bisa megang uang anak. Jadi ya sering ngasih gitu anak seperti itu. Jadi kalau ada bagi-bagi siapa yang enggak sih diminta kasih aja gitu. Enggak begitu ya, paling makan yuk ini yuk gitu. Oh jajan traktir. Iya kayak gitu. Iya kayak gitu. Ya itu pun juga tanpa anak sadari, tapi begitu pas sudah nggak ada, ya udah kayak nggak gimana ya biasa gitu aja gitu. Tapi memang cenderungnya kayak gitu ya. Kalau senang banget, kalau sedih banget. Iya seperti itu. Kalau bipolar kayak gitu sih kebanyakan seperti itu. Dan nggak bisa pegang uang. Iya seperti itu. Dan sampai sekarang pun terkadang ya itu kalau mamanya nggak ada yang ngingetin, ya masih ada muncul seperti itu juga. Memang sih seharusnya kan itu harus treatment terus kan dengan psikiater kan, hanya ya terkendala dengan masalah yang BPJS dulu yang pernah ceritakan, yaitu akhirnya ya nggak ini lagi, nggak lanjut lah ya bahasanya gitu seperti ya. itu.